Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Kevin Pramal dari Early Theory Tarot. Kita akan buka ramalan pilih kartu ya. Jadi temanya cukup simple. Kita akan mencari tahu rezeki apa yang akan datang ke hidup kalian di bulan September 2022. Oke, di sini simple aja. Gue udah siapin 3 grup ya. Grup A, grup B, grup C. Jadi tinggal gunakan intuisi kalian. Kalian bisa lihat dari kartunya di sini yang mana yang paling memanggil kalian. Ya, gunakan intuisi kalian. Pilih aja yang memang dari awal itu kayak, wah gue kepincut banget nih misal sama kartu yang ini contohnya. Ya, itu yang dipilih. Oke, sebelum gue mulai pastinya jangan lupa di like and subscribe ya channel kita Early Theory Tarot di YouTube. Jangan lupa juga di follow ya di Instagram kami dan di TikTok juga sama @early.theory. Oke, jadi di bawah link ya, gue udah siapin link timestamp. Kalau misalnya kayak kalian mau langsung lompat ke grup masing-masing, gue udah bikin ya. Gue udah bikin linknya, tinggal kalian pencet aja di deskripsi video di bawah ini. Halo grup A, mari kita buka ramalan kalian ya. Jadi kita akan mencari tahu rezeki apa yang akan datang ke dalam hidup kamu di bulan September 2022. Jadi sebelum itu gue jelasin dulu ya. Gue ngerasa untuk orang-orang yang memilih grup A, kalian itu cocok banget sama clear quartz. Ya, ini kemungkinan besar menjadi sesuatu yang akan kalian butuhkan untuk kedepannya, untuk untuk aktivitas kalian sehari-hari. Kenapa? Kartu ini banyak hubungannya dengan manipulasi ya. Hidup kalian itu dalam waktu terdekat itu lagi banyak dikelilingi oleh orang-orang yang banyak bohongnya. Ya, lagi dikelilingi oleh banyak unsur-unsur manipulasi, dan clear quartz itu sangat membantu ya untuk membawa apa? Membawa kejernihan pikiran supaya kita bisa melihat sesuatu yang terselubung ya. Jadi kalau misalnya kayak kalian butuh, gue udah siapin linknya di bawah, tinggal diklik aja untuk dibeli. Kedua ya, untuk ramalan kali ini, untuk yang memilih grup A, gue rasa kebanyakan dari kalian itu zodiaknya itu Sagittarius ya, terutama di sini ada kartu Temperance card juga kebetulan ya. Jadi bukan berarti ini hanya diperuntukkan untuk para Sagittarius ya, tapi yang gue lihat kemungkinan besar banyak yang memilih grup A itu yang zodiaknya Sagittarius. Kita juga sudah ada kalung zodiak nih ya, menarik banget. Gue kasih lihat deh ya, keren banget gak sih? Sumpah, gue kemarin pas nemuin ya kayak suppliernya, wah ini keren banget. Jadi kalau misalnya kalian mau beli, udah available juga di Shopee ya, tinggal dipilih. Zodiak-zodiak yang lain juga sudah ada ya, ada 12 jenis yang kalung yang berbeda. Dan terakhir, gue baru aja bikin Moon Water. Oke, jadi ini Moon Water bagus banget. Khasiatnya apa? Dan kalau misalnya yang belum tahu, Moon Water itu adalah air yang gue jemur pada saat antara bulan baru, new moon, ataupun bulan purnama, full moon ya. Yang ini gue itu baru jemur kemarin pada saat new moon. Khasiatnya apa ya? Moon Water yang kali ini judulnya itu loneliness. Oke, gue ngerasa di zaman-zaman kita sekarang ini ya, semakin lama kita tuh semakin walaupun kita dikelilingi oleh banyak orang, walaupun kita udah punya pasangan, punya keluarga, support system, kita selalu ngerasa kesepian ya. Ada rasa kesepian yang susah banget untuk kita hilangkan gitu. Dan Moon Water kali ini ya akan membantu kita untuk memahami kesepian dalam diri kita ya, kesendirian kita, akan membuat kita lebih nyaman dengan kesendirian kita. Oke, jadi jika ada yang mau, ini gue kalau nggak salah cuma stok 12 pieces deh. Jadi kalian coba cek aja, linknya ada di bawah. Kalau misalnya masih ada atau enggak, kalian bisa cek aja di situ ya. But anyway, gue mau langsung pakai untuk kalian hari ini. Mari kita mulai dengan ramalan kalian. Grup A, ada kartu Manipulation, ada kartu Five of Pentacles, ada kartu Temperance card. Gue rasa rezeki yang akan datang ke dalam hidup kalian di bulan September itu banyak hubungannya dengan melepaskan atau akhirnya dapat melepaskan orang-orang yang toksik di dalam hidupnya kalian. Ya, yang gue lihat dari sini kemungkinan besar kebanyakan itu urusannya pertemanan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ya, ada beberapa dari kalian yang akhirnya memberanikan diri ya untuk melepaskan pasangan kalian yang memang sudah terlalu menyiksa atau terlalu merugikan waktu dan energi kalian di dalam hubungan ini ya. Jadi ingat, ada kartu Manipulation di sini. Oke, Saturn in Scorpio ya. Jadi yang gue lihat itu adalah kadang-kadang karena kita itu terlalu solider dengan teman-teman kita terlalu peduli sama teman-teman kita, atau kita terlalu punya banyak kenangan sama teman-teman kita, dan sebaliknya, karena kita terlalu sayang sama pasangan kita itu jadinya suka menepis kenyataan pahit yang sebenarnya sudah kita pahami dari dulu-dulu.
Oh, aku tahu cowok aku tuh sebenarnya suka selingkuh, suka tiba-tiba ngefollow akun-akun IG cewek yang lain dan segalanya, dan sekali ditegur pun selalu berubah ya bentar, pada akhirnya diulang kembali. Tapi ya karena aku sayang, ya udahlah, aku akan selalu memberikan kesempatan kedua kali, ketiga kali, keempat kali. Ya contohnya di situ. Atau kayak, oh aku tahu nih sebenarnya teman aku itu ya paling jago ngutang, dan kalau misalnya kayak diminta balik ya, diminta bayar utang balik tuh susah banget. Tapi masih aku terima, kenapa? Karena ya aku udah temenan sama dia udah belasan tahun, tapi ya ini sifat buruknya dia udah nggak bisa diubah. Nah, itu yang kayak gue lihat itu akan menjadi tema besar ya. Kenapa ini menjadi sebuah aspek rejeki di bulan September? Karena pada akhirnya grup A, kalian itu dikuatkan batinnya dan diberi keberanian untuk meninggalkan orang-orang yang sudah merugikan kalian ini. Dan ya di sini ada kartu Three of Pentacles, oke? Jadi dan yang gue lihat itu kayak kalian itu akan diberikan ya pengganti dari orang-orang yang sudah kalian hilangkan dalam hidup kalian ini. Ada kartu Three of Pentacles. Jadi dia bilang begini, jika kamu tetap bertahan atau mempertahankan orang-orang yang merugikan kamu, hidup kamu tidak akan berubah, dinamikanya tidak akan berubah. Namun jika kamu berani untuk memotong akar-akar yang busuk, nanti akan ada pertumbuhan daun yang baru, pertumbuhan tunas yang baru. Dan pastinya ini tidak terjadi ke semua kasus ya. Gue bukan selalu bilang bahwa kayak, oh oke, kalau misalnya teman lu suka ngutang ya udahlah langsung dihempas aja gitu, nggak selalu. Cuman kebetulan kalian grup A ya di bulan September ya ada banyak tugas yang itu untuk kebaikan kalian sendiri sih intinya gitu loh. Kalau misalnya kayak emang ya kalian sadar, oke, gue dikelilingi sama banyak orang yang kayak aduh antara suka bongong lah, suka merugikan gue lah, suka kayak bawa drama yang gak jelas lah ke dalam hidup gue. Lihat tuh ada kartu Ouroboros. Ouroboros itu adalah kartu apa? Roda kehidupan. Jadi roda itu terus berputar. Sekarang sudah waktunya untuk menciptakan progres di dalam kehidupannya kalian. Dan salah satu cara untuk menciptakan progres itu adalah untuk meninggalkan orang-orang yang sudah tidak baik untuk kalian. Ya, ini bukan masalah soal kayak aduh aku udah siap atau tidak untuk move on dan tidak. Sebenarnya masalahnya satu-satunya alasan kenapa kalian itu masih belum mau meninggalkan orang-orang yang merugikan kalian ini adalah karena kalian takut kesepian. Makanya dari tadi gue udah siapin kan Moon Water yang kali ini temanya aja loneliness cuy. Jadi yang gue lihat tuh kalian takut sendiri. Kalian takut kalau misalnya kayak gue tinggalin nih orang yang udah kayak ada di dalam hidup gue, ya antara bisa support atau enggak, tapi dia udah ada di dalam hidup gue bertahun-tahun. Gue takut kalau gue tinggalin mereka, ya gue sendiri dong. Gimana dong kalau gue sendiri? Gue nggak bisa nih, gue nggak tahan, gue nggak bisa kebayang kalau gue sendiri kayak gimana. Oleh karena itu, grup A penting banget untuk kalian belajar bagaimana cara bisa menikmati kesendirian kalian. Penting banget, sumpah. Penting banget grup A. Kalian itu, gue ngerasa tipe-tipe orang yang kayak, aduh hatinya besar banget. Cuman tuh kalian tuh kalau misalnya dibiarin sendiri, kalian kayak orang gila. Tuh lihat tuh, ada kartu Two of Swords gue tarik ya. Two of Swords itu adalah apa? Kehilangan arah. Ketika kayak lu itu meninggalkan seseorang, lu tuh kehilangan arah. Dan memang itu wajar ya, untuk kebanyakan orang pastinya seperti itu. Cuman jangan sampai kalian itu maksa mempertahankan orang-orang yang gak baik, hanya karena kalian itu takut kesepian. Ya, karena jujur banyak aspek manipulasi di dalam kehidupan kalian. Mau itu dari sisi keluarga, pertemanan, percintaan. Gue bukannya bilang bahwa kayak kalian akan selalu menarik orang-orang seperti ini. Yang gue bahas adalah di saat ini ketika kalian lagi nonton video ini, ya, hidup kalian itu lagi ada banyak unsur manipulasinya. Jadi hati-hati ya, mungkin saja ada banyak orang yang berbohong sama kalian, mungkin saja ada banyak orang yang sebenarnya niatnya itu kurang baik sama kalian, dan kalian tuh perlu cekatan ya dalam mengidentifikasi nih, oh kayak orang-orang ini nggak baik nih ya. Ingat, ketika kita itu tanam tanaman ya kan, akar mungkin ada 1000, cuman kalau misalnya salah satu akarnya busuk, itu bisa membusukkan segala sesuatu. Begitu juga dengan hidup lu. Kalau misalnya orang-orang yang lu berikan effort, lu berikan dedikasi, itu ada salah satunya yang busuk, hidup lu aspek yang lainnya juga bisa kena tuh, merambat busuknya. Dan kenapa ini menjadi rezeki? Mungkin agak kontradiksi ya, kayak apaan sih kok Kev, kayak nggak nyambung gitu. Kita ngomongin soal rezeki, kok lu ngomonginnya soal kayak ninggalin orang, itu kan sedih juga ya. Karena for the first time in your life, ya, dari dulu kan kalian tuh kalau misalnya kayak disuruh ninggalin orang-orang ini, kalian tuh kan jadinya resah ya, aduh aku takut lah, takut ini, takut itu. Tapi ingat, ketika kalian memasuki bulan September, ketika kalian memikirkan untuk meninggalkan orang-orang ini, for the first time in my life, for the first time in your life ya, kalian justru ngerasa lega.
kalian justru ngerasa kayak oke, gue damai, gue bisa deh, akhirnya gue mau ninggalin mereka. Ya udah sampai ini, besok gue putusin nih pacar gue kalau misalnya pacar gue emang toksik. Gue nggak selalu bilang semua pacar kalian toksik ya. Ada beberapa dari kalian yang pertemanannya yang toksik, ada beberapa dari kalian yang mungkin pacarnya yang toksik. Cuman seseorang atau sesuatu yang akan kalian tinggalkan di bulan September itu justru akan memberikan berkah yang lebih banyak. Kalian tinggalkan teman satu ini, kalian akan kedatangan teman baru yang justru akan lebih suportif sama kalian, yang akan lebih adil dan fair sama kalian. Begitu juga kalau misalnya kalian tuh akhirnya meninggalkan pacar kalian yang toksik dan manipulatif ini, akhirnya akan kedatangan nih orang baru yang justru jauh lebih bisa merawat kalian. Semuanya itu dimulai dari apa? Niat kita untuk menerima perubahan. Kita niat gak? Kita siap gak? Ya, apakah kita masih takut-takut? Ya, dan ingat, kalian itu bukan takut kehilangan, kalian itu takut kesepian. Sementara kalau saya tanya lagi gitu, emang kenapa kalau kesepian? Apa sih masalahnya kalau kesepian? Nggak ada masalah tuh sebenarnya, ya kan? Kesepian itu kan berarti apa? Kita masih takut quality time dengan diri kita sendiri. Kenapa kita takut sama diri kita sendiri? Nah, itu sesuatu yang harus kalian pertanyakan setiap hari. Kenapa gua takut? Kenapa gua gak nyaman ketika kayak gua berada dalam kesendirian gua? Apa salahnya? Intinya begitu grup A. Rezeki kalian cukup besar ya, jangan diremehkan. Walaupun kesannya ini kayak kenapa rezekinya itu mengharuskan gua untuk meninggalkan orang-orang ini. Sementara kan gua harapannya kayak oke, mungkin mereka bisa berubah. Well, kadang-kadang di kasus-kasus seperti ini orangnya nggak bisa berubah. Jadi rezekinya baru akan datang kalau misalnya lu yang bisa memutus hubungan dengan orang-orang yang tadi gue maksud. Oke? Semoga bisa menjawab. Have a really nice day. Bye-bye grup A. Halo grup B, mari kita buka ramalan kalian kali ini ya. Jadi kita akan mencari tahu rezeki yang akan datang ke dalam hidup kalian di bulan September atau dimulai dari bulan September 2022 sampai ke masa depan. Oke? Jadi tadi gue udah channeling ya. Untuk kalian ini gue rasa yang memilih grup B itu akan cocok banget menggunakan gelang sitrin. Oke, karena balik lagi fulfillment ya, jadi ada banyak ada banyak impian kalian yang akan mulai tercapai ya, progresnya itu akan mulai dikabulkan ya, dimulai dari bulan September. Dan sitrin itu adalah salah satu kristal yang paling bermanfaat untuk proses manifestasi kalian ya. Jadi ini selalu dibilang sebagai kayak batu kemakmuran. Kalau misalnya kayak kalian butuh ya, linknya udah gue siapin di bawah, tinggal dibeli aja langsung di Shopee ya, lagi ada banyak diskon juga, harganya juga banyak promo ongkirnya juga. Dan tadi gue sempat nge-channeling juga ya, kemungkinan besar orang-orang yang memilih grup B itu zodiaknya itu kemungkinan besar Libra. Gue bukannya bilang oh berarti ramalan ini cuma cocok untuk para Libra ya, enggak. Cuman gue rasa kebanyakan dari kalian itu zodiaknya Libra. Gue nggak tahu ini benar atau enggak ya. Cuman coba komen di bawah kalau misalnya kalian yang memilih grup B itu adalah seorang Libra. Kebetulan ya kita juga akhirnya sudah bisa udah bisa nih kayak kita ngejual kalung ya. Dari kemarin kayak banyak yang request kalung, ini adalah kalung Libra. Oke, cukup panjang juga ya kalungnya ya. Jadi ini bukan tipikal kalung yang kayak kecil-kecil manis gitu. Ini kalung yang unisex, bisa dipakai untuk cowok dan cewek. Gua ada 12 jenis sih, cuman ini kayak gue kasih lihat aja yang Libra ya, kebetulan karena kebanyakan dari kalian mungkin grup B itu Libra ya. Kalau mau dibeli, linknya gue udah taruh di bawah juga, tinggal diklik aja. Dan terakhir ya, gue udah pilihin nih, gue udah siapin moon water untuk kalian ya. Jadi ini moon water, judulnya apa? Moving On. Oke, jadi gue ada 2 jenis moon water yang baru aja gue selesai bikin ya, baru gue selesai gue jemur kemarin pada saat full moon dan pada saat new moon. Ini yang pas full moon. Jadi ini dampaknya apa atau khasiatnya apa? Membantu kalian dalam proses penyembuhan diri setelah meninggalkan sebuah hubungan ya, atau membantu kalian ya untuk sembuh dari luka-luka trauma dari hubungan masa lalu ya. Jadi yang mungkin udah bertahun-tahun nggak bisa move on dari seseorang ya, dan kalian sebenarnya pengen tapi nggak bisa ya, ini akan sangat membantu sih untuk kayak kalian proses untuk kayak ya, untuk apa ya, bisa dibilang untuk memahami hati kalian, untuk bisa mengikhlaskan apa yang sudah harus diikhlaskan. Oke, jadi mari langsung kita mulai aja dengan ramalan kalian. Gue langsung pakai nih ya, sitrin ya untuk kalian. Oke, jadi gini, gue udah siapin nih kartunya kalian ya. Gini guys, untuk grup B ya, sorry nih gue agak greget. Kalian itu saya rasa ya, ini gue nggak mau ngebanding-bandingin sih, kesannya nggak enak banget. Tapi grup B, kalian yang memilih grup B itu gue percaya banget ya, mimpi kalian tuh banyak yang akan terkabulkan atau mulai dikabulkan di bulan September ya. Jadi gue mungkin nggak bisa janji bahwa kayak oh oke, di bulan September langsung dapat nih gitu, langsung jadi, enggak. Tapi yang gue lihat ya,
di bulan September, segala sesuatu yang kalian dambakan dalam hidup itu akan sudah mulai kelihatan hasilnya, sudah mulai kelihatan progresnya. Itu yang gue lihat tuh dari kartu fulfillment di sini. Makanya kayak tadi gue pilihin Citrin kan ya. Kenapa? Karena Citrin itu membantu melancarkan kita dalam proses manifestasi. Gue ngelihat ini terutama ya, topiknya tuh ada hubungannya dengan pernikahan. Ya, jadi terutama untuk kalian-kalian yang mungkin udah kayak dari kemarin tuh mendambakan, aduh kapan ya gue nikah, ya gue masih jomblo tapi kayak gue udah pengen nikah gitu. Ini ada kartu pernikahan nih, Four of Wands itu kartu pernikahan. Eight of Swords ini kartu penjara ya by the way, nanti gue jelasin. Cuman yang gue lihat itu kebanyakan dari kalian akan bertemu dengan seseorang yang prospeknya tuh bagus banget untuk dibawa ke jenjang pernikahan. Makanya tadi gue bilang, bukan berarti, keinginan lu untuk nikah, September lu bakal nikah gitu ya. Gimana ceritanya, lu aja masih jomblo contohnya. Cuman yang gue lihat, kebanyakan dari kalian yang jomblo, atau kebanyakan dari kalian yang mungkin udah pacaran lama sama pacar kalian, tapi belum ada kepastian kapan nikah dan sebagainya, progresnya itu akan sudah mulai kelihatan di bulan September. Itulah rezeki kalian di bulan September. Ya, semua rencana-rencana yang berhubungan dengan pernikahan, ya, itu akan mulai dilancarkan. Amin, tolong diaminkan di komen. Yang gue lihat dari sini begini, ini semua akan terjadi, ya, asalkan dipikirkan dengan cara yang positif aja, ya, asalkan dipikirkan dengan cara yang positif. Maksudnya apa sih kok, Kev? Maksudnya begini, ketika kalian menginginkan pernikahan, contohnya ya, gue bilangnya menginginkan pernikahan atau hubungan lah, hubungan percintaan, lu bilang kayak gue pengen dapat pacar contohnya gitu kan, ya kemungkinan besar akan terjadi nih di bulan September. Cuman kalau kalian tuh mikirnya yang kayak, aduh gue pengen punya pacar karena gue takut gue kesepian, itu salah. Gue pengen punya pacar karena gue takut gue ketuaan, itu salah. Ya, cara pemikiran seperti itu memenjarakan kalian. Ya, cara pemikiran seperti itu vibrasinya itu negatif. Ya, jadi kedepannya apa yang kalian inginkan mulai dipikirkan dengan cara yang positif. Bahwa aku udah nggak sabar dapat hubungan yang baru, aku udah nggak sabar bahagia di dalam hubungan yang baru. Nggak perlu yang kayak, aku mau ini karena aku takut ini. Nah, karena aku takut ininya itu yang kayak kadang-kadang itu menghambat kita dalam proses pengabulan permintaan itu loh. Ya, itu sesuatu yang kayak kalian benar-benar harus ingat ya, para grup B ya. Menginginkan sesuatu, jika kalian ingin menginginkan sesuatu, ya ketika kita menginginkan sesuatu, kalau kita dapat kan kita bahagia. Iya kan? Tapi kenapa ketika kita memikirkan keinginan kita itu, kebanyakan kasus kita memikirkannya dengan penuh ancaman, penuh ketakutan, penuh waspada. Itu yang pada akhirnya akan menutup jalur rezeki. Ya. Nah, yang gue lihat kebanyakan dari kalian itu lumayan kalau gue bilang ya, lumayan stuck ya, lumayan kejepit dan terjebak itu karena banyak yang belum move on ya dari masa lalu ya. Dari mantan atau dari gebetan yang dulunya sempat menghilang dari hidupnya kalian. Mungkin kebanyakan dari kalian juga ada yang udah sempat gagal nikah misalnya. Makanya dari tadi kayak gue bilang kan, ya udahlah kayak cocok nih Moonwater yang kali ini gitu ya, moving on gitu, membantu untuk mengikhlaskan sesuatu yang emang udah harus ditinggalkan. Di sini ada kartu Three of Cups ya. Jadi gue ngerasa di bulan September kalian itu akan banyak bertemu dengan orang-orang baru, kenalan dengan teman-teman baru ya. Jadi yang gue lihat tuh energi hidup kalian itu sangat sosial ya, kayak kemana kemari, kesana kemari, ketemu sama banyak orang-orang baru, ikut acara dan sebagainya. Dan mungkin itu salah satu caranya juga untuk kalian tuh bisa akhirnya kenal dengan calon-calon jodohnya kalian ya. Cuman satu ya yang saya ingatkan ke kalian grup B, kalau misalnya masih sangat terikat nih dengan trauma, dengan orang-orang di masa lalu ya, kalau misalnya masih belum bisa move on, tolong ini dipahami dulu di dalam diri. Jangan cari orang untuk menyembuhkan trauma. Ya, kalian sembuhkan dulu, kalian pahami dulu trauma aku di mana, kalian pahami dulu kenapa aku masih belum bisa move on. Ya, belajar diikhlaskan dulu baru cari orang. Ya, banyak klien gua itu selalu deh datang ke gua bahwa kayak, udah cariin dong Kak, aku capek nih Kak, kayak nggak bisa move on. Mungkin aku dengan dapat pacar baru aku bisa melupakan. Memang betul, saya nggak bilang salah. Cuman saya bilang itu ibaratnya kayak gimana ya? Ibaratnya tuh kayak kamu ada banyak piring kotor di wastafel. Daripada kamu tuh ketimbang kamu bersihin, kamu taruh ke dalam tong sampah gitu loh. Tetap ada itu sampah, tetap kotor, nggak dibersihin gitu ya. Jadi yang saya mau dari semua klien saya, dari semua kalian yang kayak nonton video kali ini juga ya, untuk mengetahui bahwa trauma itu bukan untuk dikubur
Trauma itu bukan untuk dihilangkan, dilupakan dan segalanya. Trauma itu adalah untuk diikhlaskan. Mengikhlaskan bukan berarti setelah kita ikhlas kita langsung lupa. Ikhlas itu di kebanyakan kasus mengetahui bahwa itu sudah terjadi atau pernah terjadi di masa lalu, dan ketika kita mengingat pun itu tidak terasa sangat menyakitkan untuk kita lagi. Itu yang saya anggap sebagai ikhlas. Dan saya bilang itu sesuatu yang masih perlu banyak latihan ya dari sisinya kalian ini gitu. Ingat, bulan September adalah bulan yang sangat bagus untuk kalian tuh manifestasi jodoh, percintaan, pernikahan, bahkan beberapa dari kalian yang mungkin udah menikah mau punya anak ya, kehamilan bisa saja terjadi. Ini adalah bagi gue ya salah satu ramalan yang paling penuh abundance ya, kayak penuh rezeki gitu yang gue lihat itu. Bagus banget lah kalau gue bilang ya. Cuman ya itu, kalau misalnya kayak kalian masih kebiasaan negative thinking, bahkan ketika kalian menginginkan sesuatu, kalian tuh mikirnya dengan rasa takut, dengan rasa waspada, dengan penuh kecemasan, kekhawatiran, ya alam semesta juga bimbang, ragu mau kasih ke kamu. Karena dipikir kayak ini orang siap gak sih nerima rezeki ini gitu. Kok kesannya kayak rezeki yang mereka inginkan itu mereka kejar dengan rasa takut, dengan terburu-buru, dengan tergesa-gesa. Itu sebenarnya yang dipikirkan grup B. Ya. Jadi semoga bisa membantu dari sesi kali ini ya. Tolong komen di bawah kalau misalnya emang benar-benar terjadi ya di bulan September apa yang udah saya ngomongin dari tadi. Have a really nice day. Bye-bye. Halo grup C, mari kita buka ramalan kalian ya. Jadi topik kali ini kita akan mencari tahu rezeki apa yang akan datang ke dalam hidup kalian di bulan September 2022, dimulai dari bulan September 2022 ya. Jadi tadi gue udah channeling nih ya untuk kalian yang memilih grup C, gue rasa cocok nih dengan gelang Angelite. Oke, jadi linknya gue udah siapin di bawah kalau misalnya kayak kalian butuh ya. Angelite itu menurut gue bagus banget untuk orang-orang yang memang lagi mau fokus sama ibadah ya. Balik lagi lah ya, maksudnya terserah lah, maksudnya kayak kalian tuh agamanya apa gitu ya, bukan berarti kayak gue suruh nyembah berhala gitu, tapi Angelite itu biasa membantu supaya kita itu bisa lebih fokus dalam proses berdoa, dalam proses meditasi, ya bisa membantu ibaratnya itu menjembatani jalur komunikasi antara kita dengan Tuhan, antara kita dengan malaikat pelindung kita, ya jadi ini pastinya dibutuhkan sama semua orang ya, terutama untuk orang-orang yang memang sekarang ini, apa ya, kalau saya bilang ya, sangat dekat dengan agamanya mereka ya, sangat fokus sama ibadah gitu. Ini gue coba pakai dulu ya selama reading kali ini. Gue juga tadi nge-channeling, gue rasa kebanyakan orang-orang yang pilih grup C ya, itu zodiaknya Cancer. Gue nggak tahu kenapa. Bukan berarti ini ramalan cuma berlaku untuk para Cancer ya. Cuman gue rasa kayaknya kebanyakan dari kalian itu zodiaknya Cancer. Gue nggak tahu ini benar atau nggak. Coba komen di bawah kalau misalnya kalian udah pilih grup C dan ternyata memang benar kalian tuh Cancer. Cuman kita juga sekarang udah ada kalung ya, kalung zodiak ada 12 jenis ya, 12 zodiak. Nah ini yang Cancer nih. Jadi dia ada kayak mata kristalnya kecil-kecil gitu. Di sini ada beberapa warna juga, bagus banget, dan ini lumayan gede ya kalungnya ya. Kalau gue bilang ya ini bukan kalung yang kecil gitu. Jadi bagus lah kalau gue bilang, leontinnya juga lumayan gede. Kalau misalnya kalian butuh, linknya juga sudah di bawah, tinggal kalian klik aja untuk dibeli ya. Mumpung lagi banyak diskon-diskonnya. Dan terakhir, Moonwater yang baru udah keluar. Kemarin banyak yang nanya di komen gitu kan ya, kok udah habis, pas diklik udah habis. Iya guys, karena gue bikin Moonwater itu paling biasa sekali gue bikin, kan gue cuma bisa bikin pada saat bulan purnama atau pada saat new moon ya. Gue sekali bikin, gue paling cuma bisa bikin sekitar 12 biji atau 18 biji gitu. Gue nggak bisa bikin banyak-banyak gitu loh. Karena takutnya kalau misalnya kayak nggak kejual juga sayang kan ya gitu. Jadi gue mending bikin pas-pasan biar kejual. Nah, Moonwater yang kali ini ya, temanya itu apa? Loneliness. Oke, jadi Moonwater kali ini ya dapat membantu kita untuk bisa merasa nyaman dengan diri kita sendiri. Bisa merasa nyaman walaupun kita belum ada seseorang gitu ya. Walaupun kita lagi ngerasa kesepian, lagi jomblo dan sebagainya. Moonwater kali ini membantu kita untuk bisa merasa ikhlas dan merasa damai ketika kita tuh sendiri. Dan gue rasa ini banyak yang butuh sih ya. Gue rasa kayak semakin kesini gitu ya, zaman-zaman sekarang itu, bahkan ketika kita punya pacar atau kita punya support system pun kita kadang-kadang masih ngerasa kayak kita itu kesepian gitu kan ya. Dan itu kadang-kadang kenapa? Karena kita nggak nyaman berada dalam kesendirian kita ini. Dan Moonwater kali ini bisa sangat membantu. Balik lagi, linknya ada di bawah. Kalau misalnya kalian butuh tinggal dibeli aja. Oke? Kalau nggak salah ini cuma ada 18 pieces ya gue siapin. Enggak deh, 12 yang ini pas satu lusin.
Jadi kalau kalian mau, coba klik link di bawah, coba cek dulu gitu. Gue takutnya udah sold out gitu ya pas gue klik pas gue keluarin ini video. But anyway, mari kita mulai yuk untuk kalian ya. Grup C, sorry agak lama ya introduction-nya. Di sini ada kartu devotion. Oke, gue mau kasih tahu kalian satu hal aja. Ya, di bulan September, temanya itu banyak berhubungan dengan percintaan, terutama banyak hubungannya dengan memilih orang yang tepat untuk kita bawa sampai ke masa depan. Ya, jadi rezekinya apa di bulan September? Kalian nggak akan ngerasa kesepian, ya. Akan bertemu dengan banyak orang baru, terutama yang jomblo, ya, terutama yang sekarang. Yang gue lihat tuh kebanyakan dari kalian yang pilih grup C itu sekarang tuh lagi menjalani proses PDKT dengan satu orang, ya, atau dengan beberapa orang. Cuman yang gue lihat itu yang menjadi dilema, ya, di bulan September ada banyak godaan. Dalam arti apa? Kalian itu nggak akan cuma kenal sama satu gebetan doang, ya. Dalam satu waktu yang sama kalian bisa tiba-tiba kayak, oh kayak gue lagi coba deket sama 2 orang nih gitu, gue nggak tahu mau pilih yang mana. Ya ada sisi dilemanya dari rezeki yang yang diberikan ke kalian saat ini itu loh, ya. Cuman yang gue bilang begini, kasusnya kalian itu ya grup C yang gue lihat ya di bulan September kejadian seperti ini. Ada 2 orang yang suka sama lu, atau ada 2 orang yang lagi mau deketin lu, oke? Yang satu itu deketinnya biasa-biasa aja. Ya, tapi lu suka banget sama yang satu ini. Yang satunya lagi, itu kelihatan banget dia suka banget sama lu. Cuman kalau misalnya dibandingin, lu lebih suka sama yang pertama. Nah, itu dilemanya lu. Ya, apakah lu memilih orang yang jelas-jelas akan bisa mengabdi di dalam hubungan ini, walaupun sebenarnya nggak semenarik orang yang lu suka, atau apakah lu memilih orang yang lu suka ini dengan resiko bahwa kemungkinan besar orang ini sebenarnya niatnya kurang baik. Nah, itu pembahasan yang cukup menarik ya gitu loh. Hati-hati gitu. Gue selalu bilang sama semua orang, rezeki ketika datang itu seperti pisau bermata dua. Bagaimana cara kita menangani, merawat, dan menerima dan menggunakan rezeki tersebut, ya benar-benar bisa menghasilkan hasil yang berbeda antara positif ataupun negatif. Oke? Dan di sini ya sebenarnya gimana ya, grup C, kalian itu disuruh untuk lebih realistis dalam memilih pasangan. Jangan cuma milih pasangan yang kayak kesannya keren doang. Jangan memilih pasangan yang cuma kesannya kayak, wah nih orang cool, misterius, bikin gua penasaran doang. Ya, karena kadang-kadang gitu, kita lebih memilih orang-orang yang kesannya tuh nggak available untuk kita, ketimbang orang-orang lain yang kelihatannya emang udah siap gitu loh untuk berkomitmen dengan kita. Ya, jujur ya, yang gua rasa untuk grup C, kalian kebanyakan itu udah cukup dewasa ya, umur udah cukup berumur juga. Mungkin nggak semua orang umurnya udah tua yang grup C, tapi yang gue rasa itu frekuensi jiwa kalian tuh udah cukup tua. Ya, sudah bukan waktunya lagi kalian memilih pasangan itu hanya berdasarkan tampang, hanya berdasarkan wah nih orang cool banget gitu ya, nih orang gaul banget, atau nih orang waduh seksi banget, sensual banget, menawan banget, karismatik banget. Ya, gue bukannya bilang bahwa kayak oh kalian itu nggak pantas mendapatkan orang-orang yang menawan, enggak. Tapi di kebanyakan kasus orang yang menawan itu belum tentu bisa memberikan pengabdian ke dalam hubungan. Belum tentu mereka itu bisa berkomitmen dengan baik dengan kalian. Ketakutannya gue adalah sebenarnya bentuk rezekinya ini akan terjadi atau akan kamu dapatkan ketika kamu memilih orang yang tadi tuh, orang yang kedua ya, yang mungkin sebenarnya kayak oke, ini orang baik, tapi gue tuh sebenarnya nggak setertarik itu gitu. Gue lebih tertarik sama yang satunya lagi. Ketika lu memilih yang satunya lagi, wah disitulah jalan lu salah. Kenapa? Lu memikirkan short term-nya, lu memikirkan soal kayak aduh dia ganteng, aduh dia cantik, aduh dia kayak wah keren banget, dari reputasi, pintar dan segalanya. Sementara mungkin orang yang kedua ini pas-pasan ya, tapi hatinya baik, orangnya humble, dan dari awal pun udah jelas gitu, dia siap menjalani hubungannya dengan kamu. Kamu pilih yang mana? Karena itu dilematis ya, jujur gitu. Gue bukannya bilang apa, dilematis pastinya. Kadang kita maunya kita pilih yang paling terbaik ya untuk diri kita ya. Nah, di sini ada kartu Seven of Wands gitu loh. Ketakutan gue adalah kalian itu tetap mengikuti ego kalian untuk mengejar orang yang salah. Itu aja sih. Gue ngerasa ya, grup C, kalian itu sebenarnya pintar-pintar banget, instingnya tajam, intuisinya tajam, tapi kalian tuh suka yang kayak kalian udah tahu nih secara intuisi, kalian udah tahu jawaban yang mana, tapi kalian tuh milih yang lain gitu loh ya. Jadi ya kadang-kadang ketika kalian itu membangkang dari intuisi kalian, dari kata hati kalian ya,
Maksudnya kayak ketika kata hati kalian bilang bahwa kayak oke yang ini yang lebih baik nih, udah pastilah awet dengan orang ini udah pasti baik gitu. Tapi kamu bilang kayak tapi orang ini bikin gue penasaran, jadi gue pilih yang ini. Biasanya salah. Biasanya justru kayak lu jadinya rugi, jadinya lu sakit. Ya, itu yang gue hati-hati ya. Seven of Swords itu adalah kartu pengkhianatan. Jadi kadang-kadang orang yang kita rasa tuh piala ya, untuk kita kayak wah piala banget kalau gue dapat orang ini piala nih gitu, durian jatuh banget nih gitu. Sebenarnya ketika kayak lu jalanin ternyata orang ini lebih banyak merugikan. Ya, jadi hati-hatilah kalau gue bilang ya dalam memilih jalur hidup gitu. Percintaan kalian akan sangat aktif ya kalau gue bilang di bulan September. Cuman di kebanyakan kasus ada banyak godaan juga, dalam arti kayak kadang-kadang kita itu memilih orang-orang, bukan kita memilih orang-orang yang bikin kita nyaman, tapi kita memilih orang-orang yang menantang kita, membuat kita ngerasa tertantang. Ya, gue nggak selalu bilang itu salah sih, tapi di kasusnya kalian ya harus pikirkan baik-baik. Kalian tuh nyari pasangan ya untuk dipamerin ke orang-orang kayak wah lihat nih pasangan gue ganteng dan segalanya, tapi kayak kalian berdua ketika lagi ngobrol juga nggak nyambung, tapi lu paksa-paksa nyambungin. Atau lu nyari pasangan yang bikin lu nyaman, bikin lu ngerasa terlindungi, bikin lu ngerasa terawat. Lu akan dihadapi dengan berbagai pilihan percintaan ya para grup C di bulan September. Itulah rezeki kalian. Cuman hati-hati jika kalian salah memilih karena ego kalian, karena maksa milih yang kayak lebih ganteng, lebih ini, lebih itu. Ya ketika kalian tuh terlalu nyangkut sama hal-hal yang terlalu duniawinya, ya. Aduh dia badannya lebih bagus lah, dia lebih ini, dia lebih itu, lebih kaya lah dan segalanya. Tapi hatinya nggak kelihatan misalnya. Wah hati-hati tuh. Akan ada banyak kerugian ya kalau bisa terjadi. Oke, semoga bisa menjawab grup C. Have a really nice day. Bye-bye.